Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'da. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mauta sakaratun lil maut. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Pertama-tama kita bacakan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita canggihkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang kumpul di sini semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa yang saya hormati Ustadz Haji Asep Syaifullah, para Ustadz asatidz lainnya, terutama juga RT, RW, serta Lurah yang tadi saya lihat ada bersama saya di belakang. Kemudian juga MC serta sahibul musibah yang tentunya mudah-mudahan kita selalu diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tidak terasa kita sudah berada di tahun baru, gitu ya. Tahun baru yaitu tahun Hijriyah. Bukannya Januari. Kita sekarang sudah berada di tahun berapa ini? 1443. Bukan Desember, tapi Muharram. Ada 3 dimensi khusus yang kita dapat pada waktu pergantian tahun baru, khususnya tahun baru Hijriyah. Langsung saja barangkali dimensi yang pertama, bahwa bertambahnya umur, berkurangnya usia. Semakin panjang umur kita, semakin dekat ke dalam kubur. Betul. Tadi saya simak dalam surah Yasin ayat 68. Kita semua sudah hafal. Barangkali kalau ngapal sekarang mah tidak mungkin, ya. Malah yang ada juga kadang-kadang pada lupa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Dan siapa orang yang kami panjangkan umurnya di dimensi yang pertama, kami berikan panjang umurnya, waman nu'amiru nakisu, kami kembalikan kepada kejadian awal. Kita pada waktu lahir lemah, betul. Setelah tua kita gagah apa lemah? Pada waktu kita lahir ompong, betul. Belum, nggak bakal itu ada bayi ngak atau giginya 4. Emaknya bisa kaget, betul ya. Pas tua kira-kira giginya habis. Wa man nu'ammirhu nunakkishu, kami kembalikan lagi. Waktu kita kecil jalan dituntun, betul. Pas sudah tua dituntun. Minimal kita bangun di rakaat pertama ke rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, itu kayaknya udah keberatan perut. Betul. Dikembalikan kembali. Bahkan kalau udah tua kita makin kaya. Dalam tubuh kita ada gula.
Betul. Pun asam udah di dalam tubuh kita. Betul ya. Saking kayanya kadang-kadang jantung dipakai ring, cincin. Kalau ibu-ibu mah cincin di tangan, tapi coba kalau saking kayanya jantung ditaruhin cincin. Ingat ayat surah Yasin ayat 68, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Dan siapa yang kami beri panjang umurnya, kami kembalikan dia ke bentuk kejadian awalnya. Sadar, semakin hari kita bukan semakin panjang umur kita, tetapi semakin dekat ke dalam kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu, umur itu ibarat es, betul. Es itu mau dipakai ataupun tidak lama-lama akan habis, betul. Manfaatkan umur kita. Bagaimana caranya? Umur sebaik-baik umur adalah man qala khairun nas man qala umru wa hasuna amal. Sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya tapi baik amal perbuatan. Amal perbuatan itu apa saja? Bukan amal kita saja, bukan amal berupa uang. Amal itu banyak. Mengamalkan ilmu. Bahkan tabassum li akhika sedekah. Senyum kepada saudara kita sedekah. Dimensi yang pertama itu. Ini kelamaan nggak ya? Yang kedua, dimensi yang kedua, pada waktu kita kedatangan tahun baru Hijriah, maka semangat baru timbul. Semangat perbaikan harusnya seperti itu. Al-Quran surah Al-Hujurat yang saya bacakan tadi di awalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Yang hafal itu. Hafal juga hafal udah dulu. Saya mah sekarang kalau ngapal nggak bakal apa-apa lagi. Yang ada sekarang mah pikirannya apa? Nyari nafkah untuk anak. Itu juga ibadah ya kan? Jangan dianggap itu bukan ibadah. Bini kita kasih uang juga ibadah. Semakin cerewet bini minta uang, semakin semangat kita nyari duit, semakin banyak ibadah. Betul. Kenapa saya ngomong itu? Bini saya ikut. Ya, jadi yang namanya ibadah itu bukan sholat dan puasa serta zakat saja. Kullu, ya, ibadah adalah kullu ismin jami'un lima ahabbahullah wa yardha. Itu juga ngapalnya bukan sekarang. Dulu, kalau sekarang udah lupa. Gak kita muka bini kita juga kadang-kadang udah lupa. Coba itu. Ya angkat dulu nanti baru kita. Ya jangan begitu. Jadi ismun jami'un lima ahabbahullah wa yardha. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya puasa, zakat, bahkan kita senyum dengan saudara, dengan tetangga, bahkan imatatul adza anit thariq minal nyingkirin duri di pinggir jalan sebahagian daripada iman. Kita kena paku di pinggir jalan, jangan berpikiran jahat. Kadang-kadang kita begitu, jangan gua doang yang kena. Itu paku yang kena milik malah diberdiriin. Aturan dapat pahala jadi bisa. Jadi dimensi yang kedua itu timbul semangat kita. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Perhatikan dirimu untuk hari esok. Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha waspada dari apa yang kita lakukan. Betul, Allah itu maha tahu dimanapun. Haitsu ma kuntum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu itu kan cuma 3, betul ya? Apa tuh? Yesterday, now,
and tomorrow. Yes. Dan yang tua aja sama saya ngerti apa? Jangan malu-maluin umur. Katanya makin tua santannya makin banyak. Yesterday, now, and tomorrow. Kemarin, sekarang, dan besok. Kira-kira saya tanya, umur kita ini udah 50 tahun atau lebih, kira-kira banyakan dosanya apa pahalanya? Alhamdulillah. Pada bohong. Lah pagi-pagian juga bini udah dibagi maki. Ya. Saya bayangin aja coba, melek juga belum udah minta kopi. Padahal nggak pernah ngasih duit 5.000. Minta sayurin sop. Betul dibelinya bini kol doang tuh memboncis marah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita pikir, jadi apa yang sudah kita lakukan, kebanyakan lebih banyak dosanya daripada pahala. Makanya waltan jedab semua kodamat ligot. Perhatikan apa yang telah lalu, yang kemarin untuk persiapan hari. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu mah jelas pasti karena mulutnya emang gua. Pura-pura orang tahu lagi. Kalau ngomongin laki, masya Allah, itu pengajian sampai miring-miring gitu nyeritain laki. Kayaknya ibu-ibu di sini bangga ya. Nggak beda kayaknya mah. Ngomongin kebaikan nggak apa-apa. Alhamdulillah kebaikan no. Laki tetangga mau udah punya kulkas bang, kita mau banyak tetangga. No, laki tetangga bang udah punya mobil, kita mau belum. Laki tetangga kebaikannya, lah bang kapan? Jangan bu, sabar, ingat bu, semakin banyak harta semakin panjang ditanya. Betul? Betul nih? Betul, semakin banyak benda kita semakin banyak. Ingat masalah harta, kalau kata Rasulullah, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan pernah kaki seorang hamba keluar dari kubur di hari kiamat sebelum ditanya 4 hal. Salah satunya an mali, hartanya. Bapak-bapak kalau umur, kalau jasad, kalau ilmu ditanya tentang 1 hal, tapi kalau harta 2 hal. Min aina wa ila aina. Dari mana dapatnya dan kemana digunakan. Itu beratnya harta. Makin banyak harta, makin banyak pertanyaan. Alhamdulillah bu, kalau suami kita sederhana itu udah harus bersyukur kayak istri saya. Alhamdulillah suami saya mau udah PNS, apalagi lockdown kayak begini, orang kerja mah tetap digaji. Coba kalau cuma giliran tukang-tukangan disuruh berbubar. Betul ya, kalau guru mah kan alhamdulillah ya. Cuman kadang-kadang gaji guru yang lain karena saya kepala sekolah kebingungan. Karena yang bayaran kan lockdown, bayarannya juga harus pakai. Banyak yang pada ngomong kayak begitu. Tapi alhamdulillah karena kita ilmu yang bermanfaat yang kita berikan kepada siswa, alhamdulillah semuanya dalam berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang lockdown udah level 3 nih, udah boleh sekolah dibuka. Ya, cuman 50% separohnya gitu ya. Ya mudah-mudahan bayarannya masuk kan. Jadi untuk apa kita dimensi yang kedua, kita perhatikan masa yang lalu untuk perbaikan masa yang akan. Kata Rasul, bagaimana cara perbaikan kita, dosa kita yang lalu? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ada yang hafal itu? Itu kayaknya mahfuzat dulu ya. Hadis Rasul. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri dengan surah Al-Hujurat tadi, dosa-dosa yang lalu kita hapus dengan apa? Dengan perbuatan baik. Wa atbi sayyi'ata, ikutilah perbuatan jelekmu, dosamu dengan perbuatan yang baik sebagai penghapusnya. Itu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi. Banyak-banyak sedekah.
banyak-banyak infak. Karena orang yang mati di kuburan itu minta balik kembali walaupun sesaat. Tujuannya apa? Bersedekah. Betul? Di surah apa itu? Al-Munafiqun ayat 10. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah jika engkau kembalikan aku ke dalam dunia ini sedikit saja, fa asaddaq, aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, aku akan menjadi orang yang soleh. Terlambat. Makanya ayat sebelumnya wa anfiqu mimma razaqnakum, berilah nafkah terhadap rezeki yang kami berikan kepada kamu min qabli ayati ahadakum maut, sebelum datang ajal. Kalau ajal udah datang bisa ya mau sedekah? Bisa nggak? Nggak bisa kecuali yang lalu. Makanya nih Ibu Tasniah nih alhamdulillah punya anak yang soleh dan solehah. Jangan lupa nih apabila mati anak Adam, ada 3 pahala yang nggak akan putus. Sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, awalat sholihin, mulai anak-anak yang soleh. Doain. Kemudian yang ketiga, dimensi yang ketiga pada waktu perubahan tahun baru Hijriah adalah bulan ini adalah bulan yang mulia. Ini banyak yang lupa. Tradisi Arab, tradisi Islam, kalau ada bulan Muharram boleh perang apa tidak? Tidak. Dalam Al-Quran ada 4 bulan yang sangat mulia, yaitu bulan apa aja? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sekarang bulan Muharram. Nah, dimensi yang ketiga ini mari kita perbaiki. Dengan datangnya bulan yang mulia ini kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan